menunggu dia hingga jam 3 pagi. Itu saya menunggu dia, akhirnya dia pulang bersama laki-laki lain, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimitra Fabian dari Gantara Safa Eurodias, dengan NIM 24010300033, kelas 1D Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mewawancarai seseorang yang sudah merasakan pernikahan dan berakhir perpisahan. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Calvin Maulana Aziz dan umur saya saat ini 24 tahun. Untuk status saat ini saya wira swasta, seperti itu. Baik, Mas Calvin. Sebelum saya mewawancarai Anda, saya ingin meminta izin untuk mewawancarai ranah yang seharusnya saya tidak tanyakan, karena ini bersifat privasi, dan juga saya ingin meminta maaf jika ada pertanyaan yang kurang mengenakan. Pertanyaan itu bisa Anda skip, bisa Anda jawab. Oh, baik Mas, dipertanyakan aja secara langsung, Mas. Baik, kita mulai sekarang. Boleh. Baik. Pertanyaan pertama, bisa ceritakan bagaimana awal perkenalan Anda dan mantan istri Anda? Jadi saya berkenalan dengan mantan istri saya ini di saat itu COVID 2019, dimana itu di bulan-bulan akhir Desember, tepatnya di saat-saat seperti inilah, akhir-akhir tahun. Itu saya mengenal mantan istri saya melalui dating apps. Saya berkenalan selama 3 atau 4 atau 5 bulan lebih. Itu saya berkenalan dengan dia, dan sudah selama 3 sampai 5 bulan itu saya sudah sering ketemu juga, dan dimana yang saat itu saya menjalin hubungan seperti yang dibilang pacaran itu di mana bulan-bulan April atau enggak Mei, seperti itu. Dan akhirnya saya ingin mencoba ke jenjang serius. Bisa kita lanjut pertanyaan selanjutnya? Boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang awalnya membuat Anda merasa yakin untuk menikah dengan pasangan Anda? Ya, yang tadi saya bilang sih Mas, saya lebih memilih ke jenjang serius ya, karena saya ingin menghindari perzinahan, seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kehidupan pernikahan Anda sebelum akhirnya terjadi perceraian? Kehidupan saya sebelum terjadinya perceraian ini ya hubungannya baik-baik saja. Itu untuk masalah ekonomi dan segala macam, apapun bentuknya itu saya itu mencukupi lah, kayak kebutuhan sehari-hari dia, kebutuhan sehari-hari keluarga, itu saya mencukupi. Saya lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Apa faktor utama yang membuat hubungan Anda berakhir? Faktor utamanya itu perselingkuhan sih Mas. Bisa diceritain sedikit nggak? Untuk perselingkuhan ini ya, jadi itu saat itu, di malam hari itu istri saya izin ke saya itu untuk nongkrong bersama teman-temannya, dan
awalnya itu saya melarang hal tersebut ya, karena ngapain gitu kan, nongkrong malam-malam buat apa, nggak ada faedahnya. Tapi istri saya agak naik egonya dan saya menurunkan ego saya, dan akhirnya saya mengizinkan dia untuk keluar. Dan di mana itu saat itu saya menunggu dia hingga jam 3 pagi. Itu saya menunggu dia, akhirnya dia pulang bersama laki-laki lain, Mas. Entah itu emang temannya, entah itu siapa, dan saya itu tidak pernah tahu untuk masalah laki-laki tersebut. Dan dimana saat itu kita bertengkar hebat, ya di malam itu, sampai saya menurunkan ego saya lagi, dan akhirnya terjadi untuk berbaikan kembali. Dan dimana suatu itu setelah seminggu lebih lah ya, seminggu lebih itu istri saya keluar lagi tanpa izin ke saya, Mas. Dan di saat itu saya mengikuti dia. Ya gimana ya, saya seorang laki-laki, saya seorang pemimpin rumah tangga ini, ya saya mau tahu dong kemana tujuan istri saya. Nah, saya ikuti dia, itu ternyata tujuannya ke klub malam. Dan itu untuk saya ikuti itu awalnya ya kayak hal yang normal aja, namanya juga klub ya kan, tempat orang-orang buat menenangkan, relax, semua isinya ada di situ. Nah, itu awalnya oke-oke aja. Dan dimana saat sejam lebih saya di situ, untuk tadinya tuh saya mau mengikuti dia secara diam-diam juga pulang, Mas, gitu. Dan tapi di saat sejam berlalu ini, itu saya melihat bahwa istri saya disamperin dengan laki-laki yang sama yang mengantarkan dia pulang. Itu saya melihat laki-laki tersebut sampai dimana dia ngobrol terus secara dekat, ngobrol secara berdua, dan akhirnya tidak lama selang ngobrol itu dia ciuman, Mas, seperti itu. Saya melihat depan mata saya langsung seperti itu. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apakah perceraian terjadi secara tiba-tiba atau sudah dipikirkan dalam waktu lama? Secara tiba-tiba sih, Mas, karena kan sebelumnya tuh saya melihat secara langsung ya, dan itu saya menghampiri dua orang itu. Saya menghampiri mantan istri saya dan laki-laki ini, dan saya langsung menarik mantan istri saya untuk pulang. Dan sampai di rumah itu kita berantem sih, Mas, berantem yang mana ego saya naik, ego istri saya juga naik, mantan istri saya naik gitu. Akhirnya saya talak ketiga langsung, seperti itu. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perasaan Anda setelah perceraian terjadi? Apakah ada rasa penyesalan atau kelegaan? Untuk kelegaan mungkin ada ya, Mas ya, dan penyesalan itu sama sekali nggak ada, karena mau gimana ya, namanya perselingkuhan itu nggak ada yang baik-baik saja, benar kan? Dan akhirnya saya tidak ada penyesalan untuk cut off tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengatasi perubahan besar dalam hidup setelah perceraian? Menyibukkan diri sendiri, Mas. Seperti kalau saya nih, saya menyibukkan diri sendiri dengan berolahraga seperti badminton, lari pagi, lari malam, dan pergi jalan-jalan, healing lah kalau bisa dibilang, seperti itu. Selanjutnya, apa yang Anda pelajari dari pengalaman pernikahan dan perceraian ini? Untuk yang saya pelajari ini ya, pikirkan dulu matang-matang ego masing-masing, dan kalian sebagai laki-laki juga, saya juga sebagai laki-laki itu juga harus memikirkan ego wanita yang akan nantinya dinikahkan gitu.
Dan selanjutnya, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain yang mungkin sedang mengalami masalah dalam pernikahan? Apa sebenarnya tadi mas? Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada orang lain? Untuk pesan yang saya sampaikan kepada orang lain ya, saya sih cuma mau bilang untuk yang mau nikah muda ya, nikah muda ini mungkin harus dipikirkan baik-baik. Karena kenapa? Karena nikah muda itu ada enaknya dan ada nggak enaknya. Untuk masalah enaknya ya mungkin kalian berpikir ya yang seperti apa yang kalian pikirkan gitu. Untuk masalah nggak enaknya ya seperti saya, ada ego yang lebih tinggi. Itu gimana ya? Kalau bisa dibilang gini mas, dua otak manusia itu dijadikan satu dalam rumah tangga tersebut, harus menjadi satu. Kalau tidak bisa menjadi satu, itu akan berantakan. Seperti itu sih mas. Sudah cukup sampai sini saja pertanyaan dari saya. Saya terima kasih karena Anda telah ingin saya wawancarai. Oh baik mas, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.